Solo Pos FM bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengkampanyekan perilaku baru lawan COVID-19. Solo Pos FM lawan COVID-19. Perilaku baru, stop penularan COVID-19. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, awas, jaga jarak, cegah kerumunan. Ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Semua dikemas dalam program Perilaku Baru Lawan COVID-19. Perubahan perilaku diharapkan ini menjadi garda terdepan bagi satuan tugas daerah dalam penanganan COVID-19, dan bidang ini memang pembicaraan seperti pagi ini juga akan kami lakukan bersama dengan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019. Ada Prof. Wiku Adhisa Smito selaku Ketua Tim Pakar. Nanti juga Anda sebentar bisa mengomentari ataupun bisa bergabung bersama dengan kami di 0812-26-103-103. Selamat pagi Prof. Wiku. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kabar baik Prof? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Prof, ini topik kita yaitu tertib memakai masker ya Prof ya. Ya. Sebelumnya ini seperti apa Anda mereview penyebaran virus corona di Indonesia hingga saat ini, Prof? Ya, jadi virus corona SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini memang pandemi dan menular di mana-mana termasuk di Indonesia sampai sekarang. Jadi belum ada obat yang tepat, belum ada vaksin yang tersedia untuk bisa melindungi masyarakat. Jadi satu-satunya cara dan yang paling efektif dan paling murah adalah menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, yang utama itu. Dan itu bisa mengurangi tertularnya masyarakat terhadap virus ini. Jadi dan kita lihat jumlah kasusnya di mana-mana di seluruh dunia masih tinggi. Di Indonesia juga masih terjadi penularan, dan kita harap masyarakat betul-betul waspada karena bahaya ini sangat mengancam keselamatan dari masyarakat di Indonesia. Demikian. Ya, Prof, ini kalau Anda melihat wilayah yang masih masif penambahan kasusnya ini di mana saja, Prof? Sebenarnya penambahan kasus ini pasti paling banyak adalah di tempat yang penduduknya padat, yang aktivitas sosial ekonominya cukup tinggi. Itu kasus-kasus itu pasti tinggi di tempat itu. Dan ini terkait dengan kegiatan dan juga perilaku di masyarakat. Jadi kalau perilakunya menjadi lebih baik, mobilitas penduduk dibatasi, otomatis kontak dengan antar manusia berkurang kan, dan itu kasusnya jadi bisa terkendali atau turun. Jadi itu caranya. Oke. Sementara kalau Anda melihat di Jawa Tengah, khususnya Kota Solo, bagaimana Pak Prof. Wiku? Jadi secara spesifik tentunya kondisi di setiap kota berbeda-beda, termasuk di Solo. Jadi nggak ada suatu tempat itu yang sudah pasti sama terus stabil, karena memang ini kan terkait dengan pengendalian dari pemerintah daerah dan juga terkait dengan perilaku di masyarakat. Kondisi Solo pasti potensinya juga dari dulu sampai dengan sekarang prosesnya berubah-ubah. Zonasinya dari sisi risiko itu berubah-ubah dan bisa menjadi lebih baik, bisa juga berkurang. Caranya adalah selama kita konsisten dari pemerintah daerahnya, masyarakatnya juga patuh menjadi satu kesatuan, maka otomatis kondisinya akan menjadi lebih baik. Dan lebih baik itu harus dijaga terus, karena kalau sekali lengah, nanti resikonya tinggi lagi, penularan tinggi, kasusnya banyak kan. Jadi itu yang selalu harus dijaga. Jadi jangan merasa bahwa kalau sudah misalnya risikonya rendah, misalnya kuning, terus itu akan kuning selamanya. Tidak, kita lengah saja, kasusnya meningkat, langsung bisa jadi oranye atau jadi merah. Jadi kembali lagi kewaspadaan dan kerjasama dari semua orang itu sangat penting. Iya,
Prof, kira-kira Anda melihat juga apakah upaya-upaya yang dilakukan sejauh ini sudah cukup untuk menekan angka kasus COVID-19 ini, Prof? Menurut saya sudah memiliki dampak. Karena secara umum kalau melihat dari awal bulan Maret dulu sampai dengan sekarang, angka kasus aktif nasional itu turun terus sampai dengan sekarang. Bahkan angka kasus aktif kita per kemarin itu kita lebih rendah daripada rata-rata dunia. Dan terus turun kita. Sedangkan angka kesembuhan kita naik terus. Bahkan angka kesembuhan persentasenya kemarin juga lebih tinggi daripada global internasional. Dan angka kematian juga turun terus, meskipun angka kematian kita masih lebih tinggi dari rata-rata dunia. Tapi ini turun terus. Jadi kondisinya sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan itu sebenarnya sudah membuahkan hasil. Tetapi kalau hasil itu kita mau yang lebih bagus kan nggak boleh ada kematian, nggak boleh ada yang tertular, maka kerjanya kita harus lebih keras lagi. Dan itu bisa, karena kondisinya terlihat sebenarnya membaik. Tapi nggak boleh lengah sama sekali, karena virus ini cara menularnya cuma kontak. Kalau kita kasih kontak ya dia langsung menular. Jadi bukan hanya pakai masker, juga harus jaga jarak, juga harus sering cuci tangan. Karena kalau kita nggak cuci tangan nanti mengantarkan virusnya itu bisa masuk waktu kita ngucap mata misalnya, ke mata, hidung, dan mulut. Itu berbahaya sekali. Maka dari itu 3M itu penting sekali. Oke. Ya. Prof, berarti memang kalau dibuka statistiknya ini Indonesia ini punya kabar baik ya, memang turun terus ya kalau dibuka tabelnya ya, Prof ya? Iya, kabar baik, dan kita kalau dibandingkan dengan negara di dunia secara keseluruhan ya, yang total yang terkena itu total ada 217 kalau nggak salah seluruh negara di dunia sekarang, itu posisi kita tuh di 137 kalau nggak salah urutannya. Jadi kita tuh tidak dalam kondisi buruk gitu, enggak. Kita tuh kondisinya per 1 juta penduduk ya. Kalau kita membandingkannya kan per 1 juta penduduk. Kita nggak bisa membandingkan antar negara saja. Karena kalau membandingkan negara, ada negara kecil cuman seperti 1 kabupaten kota di Indonesia nanti. Jadi kita harus fair dalam membandingkan ini per 1 juta penduduk. Dan kita posisinya baik. Oke. Nah, Prof, ini kira-kira bagaimana menurut Anda ketika kita harus merubah paradigma? Ada yang mengatakan bahwa virus ini tidak ada lah, ataupun ya santai saja dengan virus ini. Prof, ini tentang perspektif, tentang paradigma dari tiap-tiap orang yang berbeda-beda ini, Prof. Iya, betul. Jadi sebenarnya kan orang-orang ini, siapapun itu, kan harusnya terbuka pada informasi. Jadi peran media itu penting sekali sebenarnya, seperti radio ini ya. Jadi dengan memberitahukan bahwa kondisinya apa yang terjadi dengan COVID di seluruh dunia dan di Indonesia, harusnya masyarakat jadi paham bahwa ini bukan rekayasa. Korban matinya banyak, yang terinfeksi banyak sekali. Bahkan di lingkungan kita di Indonesia kan banyak sekali. Jadi kalau dibilang rekayasa, nggak mungkin rekayasa, memang ada. Dan seluruh dunia kena. Kan semua pasti jadi korban kalau sampai ada rekayasa, pasti dikejar rame-rame oleh seluruh dunia. Jadi kondisi kayak begitu itu enggak. Nah, untuk orang-orang yang masih percaya seperti itu, mungkin karena mereka kurang mendapatkan informasi yang benar. Dan mungkin terus-menerus. Makanya peran media itu penting sekali, dan kita saling kerjasama. Perannya masyarakat juga sangat penting. Karena nggak bisa juga semua di pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga penting, media juga penting. Anggota masyarakat saling menjelaskan dan melindungi, itu penting sekali. Karena ini demi keselamatan kita sendiri semuanya. Perangnya ini cuma dengan satu, musuhnya bukan teman kita, musuhnya adalah virus. Dan musuh ini dikalahkannya menurut saya tidak sulit. Adalah cara menularnya saja itu yang dibatasi. Maka dengan 3M itu, dia sebenarnya nggak bisa menular lagi. Kalau semuanya melakukan hal yang sama. Nah, maka dari itu kedisiplinan masyarakat itu penting. Untuk orang yang tidak paham, mari kita kasih tahu, kita perkenalkan masalahnya, sehingga menjadi bagian dari kita semuanya melawan. Jadi nggak bisa kita nggak kompak. Kita harus kompak. Semuanya harus kompak. Demikian. Oke. Baik, Prof, kita break dulu, Prof. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Dan pendengar, tetaplah bersama kami akan lanjut sesaat lagi. Pencegahan COVID-19 ini kami masih berbincang bersama dengan Prof. Wiku Adhisa Smito selaku Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Coronavirus 2019. Dan Prof, kita lanjutkan lagi perbincangan kita.
Prof. Iya, Wiku? boleh. Baik, Ya. ini tentang masker yang menjadi hal yang sangat penting. Kemanapun kita pergi, kita harus pakai masker. Dan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, Prof, kira-kira Anda melihat bagaimana kesadaran masyarakat dalam memakai masker ini, Prof? Ya, kesadaran masyarakat menggunakan masker ini bervariasi tentunya, karena kan kita tidak biasa menggunakan masker dalam kehidupan kita sebelum ada COVID. Dan masyarakat sudah mulai membiasakan di berbagai daerah bermacam-macam. Mungkin di Solo juga begitu. Sudah mulai banyak yang menggunakan masker, tapi mungkin juga masih ada yang belum menggunakan masker atau sudah menggunakan masker tapi tidak disiplin. Karena memang membiasakan itu perlu waktu dan perlu diingatkan, perlu mengingatkan diri sendiri. Maka dari itu kondisinya belum 100% orang menggunakan masker. Dan ini yang harus didorong terus oleh seluruh anggota masyarakat supaya betul-betul, karena kelengahan sekali justru pas di lengah itu kita nggak pakai masker, justru malah disitulah kita ketularan. Maka dari itu kita harus pakai masker. Ya, ini kalau di Solo saya ingat itu ada beberapa hari yang lalu itu ada informasi bahwa dari Satpol PP ini sedang merazia penduduk yang tidak memakai masker, dan itu ada ganjarannya juga, Prof. Wiku. Dan ini masih banyak temuan-temuan di masyarakat yang sering mengabaikan tidak memakai masker. Menurut Anda seperti apa, Prof? Ya, jadi memang salah satunya pemerintah daerah menggunakan pendekatan penegakan hukum atau dengan denda. Itu salah satu, karena mungkin masyarakat merasa kalau nggak didenda, rasanya nggak usah mengikuti juga nggak apa-apa, tapi giliran didenda karena urusan dengan uang, terus mungkin jadi lebih disiplin. Dan itulah harapannya sebenarnya, supaya mereka disiplin, bukan dalam rangka denda mengumpulkan uang, bukan itu. Tujuan utamanya adalah memastikan mereka itu disiplin. Dan kita berharap dengan cara pendekatan seperti ini, masyarakat menjadi lebih patuh, begitu. Kalaupun masih ada yang belum patuh, kita juga menggunakan banyak pendekatan lain dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan sosialisasi, dengan lagu, dan lain-lain. Jadi seluruh pendekatan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, supaya mereka semua melakukan hal yang sama. Karena ini kan dalam rangka proteksi, dan kita memahami nggak semua orang bisa cepat dapat informasinya atau dapat cepat paham. Maka dari itu kita harus bantu seluruhnya untuk melakukan ini. Baik, Prof, ini menurut Anda juga kira-kira untuk pemilihan masker seperti sekarang ini kan ini banyak sekali ya masker ini dijual dimanapun, ini bisa gampang sekali kita dapatkan. Standar masker yang benar itu seperti apa, Prof? Jadi semua masker pasti bermanfaat dalam rangka mencegah penularan. Tetapi manfaat itu juga terkaitkan dengan risiko. Misalnya kalau tenaga kesehatan, apalagi bekerjanya di ruang operasi atau di rumah sakit yang menangani COVID, itu nggak bisa pakai masker asal-asalan. Maskernya harus dari masker bedah atau N95. Kalau yang ketemu dengan pasien yang bukan dalam COVID, maka harus pakai masker bedah. Nah, itu karena risikonya tinggi. Untuk anggota masyarakat biasa, tidak usah menggunakan masker yang N95. Tapi masker bedah mereka juga bisa pakai. Tapi pastikan bahwa masker bedah yang utama itu digunakan untuk para tenaga kesehatan yang menangani pasien, karena berbahaya. Kalau jumlahnya banyak, masyarakat juga bisa menggunakan itu. Atau menggunakan masker kain. Intinya masker itu semua bermanfaat, tapi tergantung risikonya. Kalau kita di tempat risiko yang besar, potensi penularannya tinggi, kita harus pakai masker yang baik, yang punya proteksi tinggi. Karena memang bahannya juga berbeda-beda ya, Prof, ya? Bahannya berbeda-beda, karena kan ada yang tipis, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, kan masyarakat menggunakan maskernya berbagai macam. Tapi ingat, tujuannya pakai masker adalah untuk melindungi supaya pada saat kita batuk, bersin, itu tidak mengenai orang lain. Begitu juga orang lain juga terlindungi dari kita, maka dari itu semua pakai masker. Jadi, dan kalau dalam kondisi di tempat umum yang kita juga nggak tahu, apalagi kita berdekatan, potensi berdekatan itu ada, kita harus betul-betul memastikan bahwa masker itu digunakan dengan baik. Caranya menggunakan dan bahannya juga yang baik untuk melindungi kita. Yang baik itu artinya menggunakannya bagaimana? Pastikan tertutup dari batang hidung, ya, tertutup di bagian atas, terus ke pipi, melekat sampai dengan di bawah dagu, sehingga tidak ada yang bisa udara lepas dari nafas kita ini tersaring di situ. Dan harusnya tetap orang itu bisa bernafas dengan baik. Maka dari itu masker yang baik tentunya yang memiliki penyaringan
daya penyaringan terhadap virus tinggi, tapi juga tidak mengganggu pernafasan. Begitu. Jadi apalagi kalau di ruang-ruang operasi atau untuk yang dokter tenaga kesehatan tadi ya. Tapi kalau untuk masyarakat umum itu kan didobel dengan cara kita jaga jarak. Dengan jaga jarak kan otomatis kita potensi penularan apalagi pakai masker menjadi sangat rendah. Belum lagi kita cuci tangan. Jadi 3M itu nggak bisa satu saja, semuanya itu harus. Semuanya harus dilakukan ya, Prof ya. Iya. Prof, ini kadang-kadang juga kalau ada yang pakai masker itu banyak sekali kalau saya jalan ke pusat-pusat perbelanjaan itu biasanya kalau ada yang pakai masker itu biasanya diturunkan sampai hanya menutupi mulut saja, kemudian hidungnya itu kebuka. Juga ada yang pakai masker itu kadang-kadang diturunkan sampai di dagunya. Itu gimana, Prof? Kita kalau menemukan yang seperti itu? Ya, kalau kita menemukan seperti itu ya kita ingatkan bahwa cara itu adalah cara yang tidak benar karena hidungnya yang terbuka kan otomatis bisa menghirup potensi virus yang ada di udara. Atau sebaliknya dia juga bisa menularkan dari hidungnya kepada orang lain. Jadi harus diingatkan tolong pakai masker karena masker bukan aksesoris tapi adalah alat pelindung. Oke, bukan aksesoris tapi ini memang sudah alat pelindung dan menjadi kebutuhan kita juga ya, Prof ya sekarang. Iya. Kalau mau jadi aksesoris juga boleh. Atau fungsi utamanya adalah pelindung. Iya. Ada pelindung. Prof, ini bisa diulang ini tentang tips dan juga trik kita menggunakan masker tadi yang Anda jelaskan, Prof. Iya. Begini. Jadi menggunakan masker, saya ulangi lagi, menggunakan masker itu pastikan karena dipakainya juga dalam waktu lama. Itu yang penting adalah fungsi perlindungan. Jadi di batang hidung bagian atas harus tertutup sehingga tidak bocor di situ, dan kemudian di pipi juga menempel pipi kiri kanan dan di dagu, di bawah dagu sehingga semuanya tertutup. Kemudian kan biasanya dicantolkan kepada daun telinga. Pastikan daun telinga juga tidak membuat sakit ya, itu sehingga bisa dipakai dalam waktu yang lama. Kemudian tidak boleh dipakai terlalu lama, biasanya 3-4 jam, karena kan biasanya basah karena nafas kita. Dan kalau udah basah harus dicuci dengan sabun dan diganti. Jadi kalau pakai masker kain kan bisa punya beberapa masker kain, sehingga cadangannya ada ya berarti ya? Ada cadangannya. Jadi murah kan jadinya seperti itu. Dan selalu jaga jarak, jadi fungsi perlindungannya betul-betul terjaga dengan baik. Jadi jangan pakai masker terus nggak dicuci, berbahaya juga nanti. Iya benar. Gitu. Prof, sebenarnya untuk standar pemakaian masker ini berapa jam sebenarnya dalam sehari? Biasanya sekitar 3-4 jam. 3-4 jam ya? 4 jam, karena biasanya terus kan basah. Karena di dalam nafas kita juga kan mengandung uap. Jadi itu, terus kemudian juga potensi untuk virusnya nempel di bagian luar itu juga besar. Maka dari itu harus sering dicuci. Dan waktu sudah dipakai, jangan pegang bagian depan yang biasanya kita tempat menghirup udara, karena bisa saja virusnya nempel di situ. Jadi kalau lepaslah dengan memegang bagian talinya yang melingkari di telinga. Dan kemudian bisa dimasukkan ke suatu tempat gitu supaya betul aman. Gitu. Oke. Prof, kita break dulu, Prof ya. Kita break lagi. Dan pendengar Anda masih bisa bergabung bersama dengan kami di 0812-26-103-103. Kami kembali sesuai berlaku baru melawan COVID-19. Kami lanjutkan kembali dan kami masih berbincang bersama dengan Prof. Wiku Adhisa Smito selaku Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Virus Corona. Prof? Ya, kita lanjutkan lagi ini tentang pembiasaan ubah perilaku kita di masa-masa pandemi seperti saat ini. Ini bagaimana menurut Anda pembiasaan ubah perilaku menjadi harus mengikuti protokol kesehatan? Ini sebaiknya bagaimana kita lakukan dan standarnya seperti apa? Ya, jadi standar perubahan perilaku tentunya harus membuat semua orang itu bisa berubah, dan cara berubah itu setiap daerah atau setiap budaya itu berbeda cara untuk bisa menerimanya. Maka dari itu untuk di Solo misalnya, maka budaya Jawa Tengah dengan sopan santun dan seterusnya itu harus bisa dipakai. Sebagai contoh ya, saya kasih contoh Gubernur Jawa Tengah membuat cara mengingatkan orang jaga jarak itu dengan cara istilah cedak keplak.
Nah, untuk Jawa Tengah mungkin itu cocok. Saya nggak tahu Solo cocok apa enggak dengan cedak keplak gitu ya. Kalau misalnya cocok kan berarti itu salah satu contoh untuk jaga jarak. Sedangkan untuk pakai masker kan dicari suatu budaya yang cocok di Solo apa, sehingga mereka merasa oh itu pas gitu. Ya kalau Solo dengan berbahasa Jawa yang banyak dipakai, ya terus harus dipakai dengan bahasa Jawa dengan model yang cocok gitu. Pemerintah daerah sosialisasinya harus juga seperti itu, sehingga sesuai. Jadi nggak bisa, Indonesia itu kan luas dan beragam. Maka dari itu pemerintah pusat selalu mendorong pada pemerintah daerah untuk menemukan kearifan lokal, untuk bisa mengenalkan perubahan perilaku itu sesuai dengan kondisinya. Gitu. Kurang lebih. Oke. Prof, ini tentang kebiasaan-kebiasaan kita yang berubah setiap harinya. Ini Prof sekali lagi mungkin bisa dijabarkan dulu kepada pendengar kita. Kalau tadi Prof sudah menjelaskan ini ada beberapa perubahan perilaku. Nah, ini tentang kebiasaan yang berubah di masa pandemi ini, apa saja itu Prof? Ya, contoh kalau di Solo banyak industri UMKM, industri tekstil misalnya, maka otomatis di dalam industri itu harus diatur oleh si pengelola pabrik atau usaha untuk selalu jaga jarak. Bagaimana cara bekerja dengan jaga jarak? Terus disediakan tempat cuci tangan, sehingga lebih mudah untuk karyawannya atau pegawainya atau buruhnya untuk bisa bekerja. Masker juga begitu. Kalau perlu disediakan maskernya juga oleh si pengelola. Atau itu kalau restoran juga begitu. Semua fasilitasnya disediakan oleh si pemiliknya atau pengelolanya. Dengan demikian memudahkan. Terus kemudian selalu disosialisasi pada para pegawainya itu. Di pasar juga seperti itu. Kan petugas pasarnya juga bisa terus mengingatkan dari rumah ke tempat bekerja atau kembalinya selalu disiplin untuk jaga jarak dan selalu pakai maskernya dan tidak menyentuh hal-hal yang nggak perlu, dan kalau menyentuh selalu cuci tangan. Jadi dengan cara melakukan seperti itu, semua orang jadi punya kesadaran yang sama. Maka dari itu pengendaliannya bukan hanya di masyarakatnya harus tahu sendiri, tapi para pengelola dan seterusnya tempat bekerja itulah yang dilakukan. Warung-warung juga seperti itu. Jadi pengenalannya itu harus lebih intensif begitu supaya masyarakatnya jadi tahu. Ya. Prof, ini kan upaya-upaya sosialisasi ini terus digalakan ya, Prof ya. Ini seperti betapa pentingnya kita mencuci tangan, pakai masker, kemudian ini agak berhati-hati juga menyentuh benda-benda yang ada di area publik. Nah, ini apakah sudah cukup menurut Anda sosialisasi seperti ini, Prof? Saya nggak tahu kondisinya di Solo seperti apa, meskipun saya juga asalnya dulu dari Solo. Cuman menurut saya perlu dibuat review oleh pemerintah daerah, dan juga masyarakat kan juga bisa melihat kalau memang kurang, yang berarti harus ditingkatkan. Misalnya kalau masuk ke tempat pertokoan atau mall yang mungkin sudah mulai dibuka, pastikan tempat cuci tangannya ada. Kalau belum, ya diingatkan untuk diadakan begitu. Dan pemerintah daerah kan juga bisa melakukan penegakan hukum apabila ada fasilitas publik yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Jadi dengan cara seperti itu, akhirnya semuanya jadi melakukan. Saya tahu lah di Solo kan banyak pasar-pasar tradisional kan juga seperti itu. Dan di situ kecenderungannya mungkin orangnya sudah pakai masker, tapi maskernya diturunkan ke dagu, misalnya begitu. Nah, itu harus saling diingatkan. Karena berbahaya sekali. Sekali aja dia buka, terus di satunya, di sebelahnya juga ada orang yang buka, terus mereka bicara, nggak enak pakai masker, panas, misalnya begitu. Terus akhirnya mereka bicara, justru disitulah letak penularannya. Jadi maka dari itu harus dibiasakan, karena memang tidak biasa dibiasakan. Karena ini mengancam sekali bahaya dari penyakit ini. Oke. Baik, Prof. Ini yang terakhir, ada himbauan kepada masyarakat Solo Raya dan sekitarnya yang sebentar mendengarkan saat ini, Prof. Ya, jadi saya mohon untuk masyarakat dari daerah Solo dengan budayanya yang sangat kuat terhadap sopan santun, dan kita juga mempromosikan melalui ingat pesan ibu. Ibu adalah orang yang sangat kita hormati, harus kita lindungi. Maka dari itu kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk menghadapi pagebluk ini ya, kalau gampangnya dalam budaya Jawa, bahwa ini sekarang ada, dan kita kalau bersatu kita harusnya bisa memenangkan ini, karena kita tidak memberikan kesempatan kepada virus ini untuk berkembang dengan cara kita melakukan
protokol kesehatan secara bersama-sama seluruhnya. Dan kita bisa melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan kondisinya yang ada sekarang. Dan nanti moga-moga kalau ada vaksin, terus kondisinya juga bisa menjadi lebih pulih, sehingga kita bisa melakukan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi lagi nantinya setelah penularannya bisa terkendali dan diturunkan dengan drastis. Demikian. Baik, Prof. Wiku, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di program Perilaku Baru Lawan COVID-19, Prof. Ya, terima kasih. Baik, Prof, kapan-kapan kita ngobrol lagi, Prof ya, di program yang berikutnya. Ya, sukses untuk Anda hari ini, Prof. Ya, salam untuk seluruhnya. Baik. Demikian perbincangan kami pendengar bersama dengan Prof. Wiku Adisasmito selaku Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Virus Corona. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan kita lanjutkan kembali ke program selanjutnya. Telah Anda ikuti program Perilaku Baru Lawan COVID-19 bersama Solo Pos FM Lawan COVID-19. Ingat